Demokrasi, karya Putu Wijaya. Saya mencintai demokrasi, tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak terlihat sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Nama saya tak pernah masuk koran, potret saya tak jadi tontonan orang. Saya hanya berjuang di lingkungan RT Gang Sepan. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh masyarakatnya pro demokrasi. Mereka akan beringas kalau sampai ada yang menolak anti demokrasi. Dengan gampang saya dapat mengarahkan mereka semua untuk maju demi mempertahankan demokrasi. Mereka semua kompak kalau sudah membela demokrasi. Demokrasi, 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 demokrasi. Benar kan? Hanya salahnya sedikit. Tak seorang pun yang benar-benar tahu apa itu demokrasi. Pokoknya demokrasi itu bagus, sesuatu yang layak diperjuangkan sampai tidak kehabisan, sesuatu yang membutuhkan pengorbanan besar, sesuatu yang menunjang pembangunan menuju masyarakatan yang adil dan makmur. Kata mereka, saya kira itu sudah cukup. Saya sendiri tidak mampu menjelaskan apa itu arti demokrasi. Saya tidak terlatih sebagai juru penerang. Saya khawatir kalau batasan saya tentang demokrasi akan disalahgunakan. Apalagi kalau sampai terjadi perbedaan tafsir dan dapat menjadikannya kemudian bertolak belakang. Atau mungkin karena saya sendiri tidak benar tahu apa itu arti demokrasi. Pada suatu hari, RT kami yang membentang sepanjang gang lurus depan mendapat kunjungan dari petugas yang mengakunya sih dari kelurahan. Pasalnya akan diadakan pelebaran jalan sehingga setiap rumah akan dicabut 2 meter. Petugas itu menghimbau agar kami seperti warga yang lainnya yang merasakan kehilangan itu demi kepentingan bersama. Walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara sangat penting artinya bagi pembangunan dan kepentingan kita bersama di masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan, kami harap saudara-saudara semua mengerti. Hanya 2 meter, kau enak saja mengambil 2 meter. Demi kepentingan siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Kalau diambil 2 meter kali 4, rumah kami hanya akan cukup untuk gang. Bagaimana bisa hidup dalam gang dengan rata-rata 5 orang anak? Tidak bisa, itu tidak mungkin. Tapi ini sudah merupakan keputusan bersama. Bagaimana mungkin membuat keputusan bersama kami tanpa rembukan dengan kami? Seperti kejadian saja. Soalnya masyarakat di sebelah sana, mereka semua adalah karyawan aktif pabrik tekstil. Semua memerlukan jalan tembus yang bisa dilalui oleh kendaraan. Dengan difungsikannya gang lurus ini menjadi jalan yang tembus kendaraan bermotor, mobilitas warga yang hendak masuk atau keluar akan lebih cepat. Itu berarti efisiensi dan efektivitas kerja. Nah, sehingga mikrolet dan bajai akan bisa masuk. Itu akan merupakan sumbangan pada pembangunan. Dan pembangunan itu sudah dinikmati oleh kampung sebelahnya karena sudah diperhitungkan masa-masa. Diperhitungkan masa-masa bagaimana? Kami tidak pernah ditanyakan apa-apa. Tanya
Tak lama kemudian, sejumlah warga dari kiri dan kanan kami datang. Mereka mengimbau agar kami mengerti persoalan mereka. Mereka mengatakan dengan sedikit pengorbanan itu, ratusan kepala keluarga kiri dan kanan kami terbantu. Mereka akan menempatkannya sebagai kekuatan dia. Setelah mengimbau, mereka mengingatkan sekali lagi, tak menolongnya kalau kami tidak menyetujui usul itu. Dan setelah itu mereka mewanti-wanti kami kalau tidak bisa dikatakan mengancam.